السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik pada kita sehingga di malam yang mulia niki kita bisa bermajlis untuk melanjutkan kajian kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Jami'us Sahih karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita sampai di bab yang ke-12 dari Kitabul Jumu'ah. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babu hal ala man lam yashhadil jumu'ata ghuslun minan nisa'i was-sibyani wa ghairihim. Bab tentang apakah, di sini pakai pertanyaan dia, apakah orang yang tidak menyaksikan Jumat diwajibkan untuk mandi di hari Jumat, baik itu kalangan wanita, anak-anak, orang musafir, sakit dan sebagainya dari orang-orang yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Jadi babnya ini akan membahas tentang hukum mandi Jumat. Apakah hanya diwajibkan bagi orang yang wajib Jumat atau diwajibkan bagi semuanya kaum muslimin, atau diwajibkan bagi orang yang akan hadir Jumatan? Ada tiga. Bertirke. Jadi pertanyaannya di sini, apakah di masalah ini, apakah mandi hari Jumat itu
wajib hanya bagi orang yang wajib menghadiri Jumat. Siapa yang wajib menghadiri Jumat? Laki-laki Muslim yang balik, merdeka. Apakah mandi itu hanya wajib bagi mereka? Ataukah yang kedua, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang hadir Jumat? Dan dengan nina mele berjumat wajib kena mandi Jumat. Ena bebea mele berjumat wajib kena mandi dah. Ena dengan musafir mele berjumat wajib kena mandi. Nah itu maksudnya ini. Yang kedua ya. Ataukah yang ketiga, mandi Jumat ini wajib karena harinya, karena jelo Jumat, sehingga nina, mama, budak dan seterusnya harus mandi pada hari itu. Kira ini telu simbene ya ini jelas ini ngerti ini ke simbene si kena. Secara umum yang namanya mandi bagus, dia bagian dari jenis toharoh, bersuci. Anda bilang jelo mandi, ya bagus. Malah sehari 2 kali mandi, tidak ada masalah, bahkan bagus. Tapi yang ingin dibahas di sini apa? Kadar minimal. Apakah wajib mandi Jumat ini hanya bagi orang yang wajib berjumat, atau mandi Jumat itu wajib bagi semua yang ingin berjumat? Bedanya, atau ada bedanya? Atau yang ketiga, mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan karena hari Jumatnya. 3 pendapat dari kalangan ahlul ilmi tentang masalah ini, masing-masing ada dalilnya. Yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang dipilih oleh beliau adalah pendapat pertama, si wajib mandi ini si wajib berjumat doang. Berarti anak-anak perempuan kedakan berjumat ndekna wajib mandi. Itu yang dipilih oleh musannif Imam Bukhari. Dan ini nampak jelas dengan apa yang dilakukan oleh beliau ketika menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar dan 5 hadis yang beliau cantumkan di dalam bab ini. Kata Imam Bukhari rahimahullah, wa qala Ibnu Umar, dan Abdullah bin Umar berkata, ini Abdullah bin Umar, sahabat, innamal ghuslu ala man tajibu alaihil jumu'atu. Mandi itu diharuskan bagi orang yang wajib berjumat. Kata Ibnu Umar, mandi itu diwajibkan atas orang yang wajib berjumat. Berarti bebea misalnya wajib kan berjumat bebea deman balik ende, berarti wajib mandi ende. Dasarkan ini jelas niki. Orang musafir wajib berjumat ende, berarti ena mele berjumat wajib mandi ende.
Yang wajib Jumat adalah yang wajib mandi adalah yang wajib berjumat, yang wajib Jumatan. Jelas ini. Pendapat yang kedua adalah masalah ini adalah yang mengatakan apa? Mandi Jumat itu diharuskan bagi yang hadir Jumatan. Sayina lamun agin berjumat harus namadi Jumat. Nina mama beci dan seterusnya. Intinya mandinya ini dikaitkan dia dengan apa? Kehadirannya untuk sholat Jumat. Wa huwa qaulul aktsarin, kata Ibnu Rajab rahimahullah, dan ini pendapat kebanyakan dari ahlul ilmi, kamalikin seperti Imam Malik, wasyafi'i murid beliau Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq dan Ishaq bin Rahoyah guru Imam Bukhari. Apa ini yang kedua ini? Ini jumhur ulama mengatakan yang wajib mandi adalah yang hadir Jumatan tanpa melihat siapa nih. Yang ketiga, qaulu ta'ifatin minal ulama, pendapat sekelompok dari ulama mengatakan bahwa apa? Mandi Jumat itu wajib bagi semua orang muslim, karena wajibnya berkaitan dengan apa? Hari Jumat, bukan sholat Jumatnya, bukan pelaksanaan sholat. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah, Imam Mujahid, ini tabi'in, Tawus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair dan yang lain. Ini tengerosang wajib. Jadi lamun demili aman aja bertemandi, hilang dulu. Terutama Jumatnya ndak kita tinggalangnya. Kita akan sebutkan, bacakan 5 hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya, agar lebih jelas. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu yaqul, Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa'a minkumul jumu'ah falyaghtasil, siapa di antara kalian yang mendatangi di antara kalian Jumat, siapa yang mendatangi Jumat di antara kalian, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Seisi taharusan mendatangin Jumat, seisi taharusan mandi, sholat Jumat dengan mama. Maka perintah mandi ini berarti untuk orang yang akan hadir Jumat, itu laki-laki.
Ini sisi pendalilan. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang balik. Berarti anak kecil tidak wajib. Berarti si wajib mandi si balik, si wajib hadir sholat Jumat. Ingat, ini tembaca kitab saya ini, kitab Imam Bukhari. Apa pendapat Imam Bukhari? Si wajib mandi no si wajib Jumat. Jadi agina sebutang kita hadis-hadis nekadu berdalil bahwa ini pendapat si kena si wajib mandi no si wajib Jumat. Lamun dina wajib Jumat, dina wajib mandi. Sebutang ni tawah riwayat dengan Ibnu Umar, kedua hadis tentang perintah mandi untuk si hadirin Jumat dan si perintah hadir ke Jumat dengan mama. Terus yang ketelu sebutang ni hadis nomor 2 di bab ini bahwa si wajib mandi setiap orang yang sudah balik. Berarti sugul tene anak kecil yang belum balik meskipun tayak masjid berjumat dan wajib mandi kalau berdasarkan hadis ini. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap yang balik, karena si balik ini kewajiban untuk hadir sholat Jumat. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah." Pada hari kiamat, kita ini adalah umat terakhir yang hidup di dunia, tapi yang akan didahulukan nanti pada hari kiamat. Utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Mereka umat terdahulu diberikan kitab sebelum kita, dan kita diberikan setelah mereka. Kemudian temu kitab lengan dengan Yahudi, lengan dengan Nasara. Lagu itu lebih hebat karena kitab itu lebih sempurna. Fahadal yaumul ladzi ikhtalafu fihi. Dan ini adalah hari yang mereka perselisihkan. Wahadanallahu ilaihi, dan Allah berikan kita petunjuk untuk mengetahui hari itu. Maksudnya hari Jumat. Hari Jumat ini jadi perdebatan di kalangan ahlul kitab, mana dia satu hari dalam sepekan yang diturunkan oleh Allah agar kita isi dengan banyak ibadah. B ya sejelo dalam sepekan no yang merupakan jelo ibadah. Maka faqadan lil yahud, orang Yahudi memilih hari besok, maksudnya Nabi Tenggeros jalo Jumat, jalo Sabtu. Wa ba'da ghadin lin nasara, sedangkan orang Nasara memilih setelahnya seuleanu jalo Ahad. Sedangkan Jumat ini Allah pilihkan untuk berikan kita petunjuk untuk mengenalinya. Jadi dengan Yahudi milih Sabtu, dengan Nasara milih Ahad, kaum muslimin diberi petunjuk oleh Allah untuk mengetahuinya, yaitu di hari Jumat. Inilah dia satu hari dalam sepekan, kurangin aktivitas dunia, perbanyak ibadah. Lek jelo ini, jelo apa ini? Jelo Jumat. Kedaka kemudian
lagu ita sadena petunjuk untuk no ya. Biasanya kan si juluan no biasanya agin berkesempatan beli ngerebut si mudi agin mau sesa-sesa ini jende si mudi no mau bagusan. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasakata tsumma qala, lalu Nabi terdiam kemudian beliau bersabda, perhatikan nih hadis ini, haqqun ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim, an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman, di setiap 7 hari dia mandi 1 hari. Harus atas setiap muslim. Le bilang pitu jelono nemandi sejelo. Ini sih harus nih. Ndak lewat seminggu ndak mandi. Harap kena guna. Itu jeloan dan liwat seminggu dan mandi. Ini si girang si wahle Saudi ini biasa laleangna mandi, apalagi musim nyet. Jadi jangan lewat 7 hari kecuali dia apa mandi di 1 harinya setiap pekan. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, dia membasahi, mencuci kepalanya dan badannya. Nah kenayang selaku awaknya. Lamun si jelo Senin, Selasa, Rebo, Kemis, bau awak-awak di nula otak. Lagu lamun Jumat, ya selaku awak harus kena sekali sepekan minimal. Harap kena kuna awak na doang basang no takna jende. Atau kebalikannya merebebek otak na doang kelapna awak nende. Ini jurus kanak sekolah biasa nih. Kelapna otakna awak jende nerani teliran. Jadi sekali dalam sepekan kita diperintah untuk membasahi seluruh badan, seluruh tubuh. Ini hadis ini kaduna berdalil pendapat nomor pira? Hah? Ini nih zahir hadis ini. Wajib atas setiap muslim mandi di setiap 7 hari 1 hari. Pendapat yang ketiga, pendapat Said bin Jubair atau Tawus dan yang lainnya, bahwa mandi ini karena Jumat neka sekali sepekan jelun, ndak neliwat seminggu dan mandi nebasang seluruh badannya. Dalam riwayat yang lain, lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun, bagi Allah atas setiap muslim ada hak. Hak Allah bagi setiap muslim, atas setiap muslim, an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman, setiap 7 hari dia mandi sehari minimal. Lakukan wanita dan Indonesia insyaallah bilang jelo mandi ya. Alhamdulillah. Lagu lamun dengan luar negeri, terutama luar Asia, mau sebulan mun mandi sebulan. Takutang nai, apalagi lamun dengan barat no, dakame lenda putih dong bodak mer dengan barat jarang mandi no.
kenante negirang mandi bersihan tidak. Maka seorang muslim minimal sekali sepekan. Wa hadzal hadisu, kata Ibnu Rajab rahimahullah, dan hadis ini huwallazi istadalla bihi man qala, ini yang dijadikan dalil oleh ulama kita yang mengatakan inna ghuslal jumu'ati yakunu lil yaumi la li syuhudil jumu'ah. Mandi Jumat itu karena Jumatnya jelona, bukan karena hadir sholatnya. Ini dalil untuk mereka. Fayaghtasilu man hadaral jumu'ah, maka disuruh mandi yang hadir Jumat, wa man lam yahdurha, dan siapa yang tidak menghadirinya. Ini untuk yang apa? Menghadiri Jumat dan yang tidak menghadirinya. Kemudian hadis yang berikutnya, keempat, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzanu lin nisa'i bil laili ilal masajidi." Izinkanlah bagi wanita di malam hari untuk ke masjid. Izinang dengan ninano anang masjid ke kelam. Nabi bersuruh lamun ngizin salat isya, salat subuh, izinannya dah balak kumbena penemuni ngene Nabi teh kira-kira sallallahu alaihi wasallam. Idzanu lin nisa'i bil laili ilal masajid. Izinkanlah kaum wanita untuk ke masjid di malam hari. Tak ketuan ida kumbena pena perintah itu ngene si Nabi. Suruh ini tengi zinang senina ta sugul masjid ke kalam. Kumbena kira-kira kumbena ya, karena di petang, terus selama petang ndena perhatiannya lo si dengan ngono kan, berarti lamun kejelo ndak izinang ya. Karena kenana kebalikannya, ngerti tene? Ara pemahaman lain selain ini ke, isi pemahamannya dulu. Kan khusus suruh dengan mama ngizinang senina na ke kalam, kumben. Sebagian ulama mengatakan ya karena kekelam ino lamun dengan ini sugul kekelam yang ngomber girang sugul kelam bagus kata ende no sugul kekelam kan ini bagus nanti, sehingga para sahabat banyak melarang istrinya ke masjid malam hari. Maka Nabi perintah
izinan saking ada sugul kelam salat. Tidine beda ndi. Tidak sehadis saya lagu ini beda setengah hamilnya. Ada yang mengatakan bahwa disuruh izinkan wanita sugul kelam karena lebih tertutup, tidak perhatiannya. Sebagian lagi mengatakan ampun suruh izinan ke kelam sehingga duwe sahabat balak senina sugul kelam karena meragukan. Maka Nabi melarang. Nah bala ialah menanam masjid kedakana ke kelam. Kebalikannya jarina. Intinya secara umum di hadis yang lain Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan halangi wanita-wanita hamba Allah untuk ke masjid umum siang maupun malam. Kecuali tentunya kalau ada fitnah mudarat, maka mengadu dalil umum, la dharara wala diraran. Dalam riwayat yang jalur yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau cerita, kanat imra'atun li Umar tashhadu salat as-subhi wal isya'i fil jama'ati fil masjid. Ada seorang istri dari Umar bin Khattab, istri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menghadiri salat subuh dan salat isya di masjid berjamaah, fil masjid berjamaah. Hadir doang ya salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Untuk apa? Salat. Namanya Atikah. Disebutkan dalam oleh sebagian ulama namanya siapa? Atikah bintu Sa'id bin Zaid. Ketika Umar jadi khalifah, si jadi imam Umar. Jadi Atikah ini di sebagian riwayat menyebutkan turut ngedang semama nah sungguh. Umar kan jadi imam turut ngedang yang berjumat apa salat lima, salat subuh dan salat isya kelam. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, kepada istrinya Umar bin Khattab, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dzalika wa yagharu. Kenapa engkau keluar? Senina Umar nih ditanya, kenapa engkau keluar salat? Padahal engkau tahu Umar itu tidak senang dan dia cemburu karena usia kan jauh dah. Kan dia tahu di Umar dia senang disugul sholat, dia cemburu kelas berat ya gor. Bagus ke dengan mama cemburuan, hah? Kita ada senina ada ngeraos nanti dengan mama cemburu ideke. Kita ada senina ada manto TV, manto dengan mama gagah-gagah le TV no cemburu ida. Ini to ukurannya. La yadkhulul jannata dayyus. Ndek nata surga dengan si ndenara cemburu. Nah, jadi harus cemburu. Engkau tahu Umar itu cemburu, tidak senang engkau ke masjid.
Qalat, apa kata istrinya Umar? Fama yamna'uhu an yanhani, lalu apa yang menghalangi dia untuk melarangku? Lamun dina demen kita kusugul, bukan dina bala aku. Apa yang nghalanginnya untuk bala aku sugul? Lamun dina demen kan dina bala. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan yamna'uhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing halangin yang bala ida sugul adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian halangi hamba Allah yang wanita untuk ke masjid Allah. Ini Mia Umar dina bala. Sebenarnya jadi demen, lalu karena Nabi bala senina tetap masjid, sehingga di bala ya si Umar radhiyallahu anhu. Dan ini salat apa ini? Salat Isya dan salat subuh tidak dilarang, dan kita diperintah izinang ya ke kelam. Berarti lamun kenjelo umbak mana berarti lamun kenjelo aja, lamun ke kelam ditekanggo bebala berarti kenjelo. Nah, itu dijadikan dari Imam Bukhari. Kenjelo berarti bau tebala ya. Dan diantara sholat siang adalah Jumat, sehingga dengan ina dek wajib mandi Jumat, karena dek wajib sholat Jumat. Karena bisa dilarang dia untuk hadir karena kenjelo, karena yang diperintahkan jangan larang hanya malam berdasarkan riwayat niki. Ini penyocokan bareng dalil Imam Bukhari rahimahullah, pendapat beliau. Kesimpulannya di sini jemaah sekalian, perhatikan ini. Yang pertama, untuk keluar dari semua permasalahan niki, yang pertama kita usahakan tidak ketinggalan mandi Jumat nina maupun mama. Tengah malam keumuman hadis yang tadi disebutkan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, haqqun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Jadi itu sayang ya, minimal sekali seminggu. Lah kita alhamdulillah tidak masalah hati ini, karena hampir ya 2 kali sejelota rata-rata temandi setiap harinya. Jadi intinya sebenarnya ya kita berusaha mandi hari Jumat, dan ditekankan sekali bagi yang balik dan hadir sholat Jumat. Yang hadir sholat Jumat, baik itu wanita maupun anak-anak maupun orang dewasa, yang diperselisihkan wajib katunde. Adapun bagus saja mau silahkan, ya bagus-bagus doang untuk mandi untuk hadir di sholat Jumat ini. Dan paling afdalnya lagi mandi Jumat itu kapan? Menjelang berangkat Jumat. Menjelang apa? Berangkat Jumat. Lamun de mandi kolemano untuk pegawaian, untuk ngantor, untuk sekolah, terus bareh daging angkat bejumat, afdalna de mandi. Afdalnya mandi Jumat itu sebagaimana sudah dibahas perkataan para salaf terdahulu ya. Afdalna temandi wudu terus berangkat Jumat. Ndak nebatal wudu ta. Antara mandi ini bersuci ini sampai pelaksanaan salat Jumat ini paling bagus. Nah, bahkan sebagian salaf masih bahas tara ya, mandi ya Jumat terus tayab Jumat batal wuduna boleh ya mandi mari. Sampai ada yang seperti itu. Meskipun ini tidak mesti, tidak harus begitu, tapi afdalnya memang
Sawahan kemandi, wudu, bersuci bagus, langsung naik ke masjid untuk sholat Jumat. Dan dibolehkan kita mencukupkan diri dengan mandi paginya. Lamun masalah kanggo, padahal hitungannya kelemana mandi, ya wah masih bau, ya dicukupkan. Tapi afdalnya kapan? Menjelang berangkat sholat baru kita mandi. Dan ini menunjukkan sekali lagi perhatian agama kita terhadap taharah, menjaga kebersihan dan kesucian. Dan bahwasanya ini syatrul iman, setengahnya dari urusan iman adalah masalah apa? At-tuhur, masalah bersuci. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hara ita pakatuan. Karena mendapat ketelu. Menurut pendapat ini ya, menurut pendapat niki yang penting harinya. Adapun perintah mandi sebelum Jumat itu dianggap afdaliyah, keutamaan. Tapi yang wajibnya pokoknya Jumat menurut qaul ini. Wallah. Lagu ini pendapat paling lemah. Ya? Iya. Syarat wajib Jumat harus mukim. Orang musafir tidak ada Jumatnya. Tinggi sudah kita bahas di pertemuan kemarin tentang mendirikan Jumat. Perkataan Ibnu Umar, la Jum'ata fi safarin, tidak ada Jumat dalam safar. Dengan musafir kanca 10, kanca 20 ndedula Jumat cukup zuhur, kecuali lamun dah liwat di perjalanan daida singgah ida dengan berjumat tono udah berjumat. Lagu lamun sesama musafir ino sendiri yang Jumat Arabian jadi khotib. Nah, ini yang tidak ada, tidak boleh. Dia harus orang yang mukim. Jelas lah. Allah. Dia sempat mandi terus keadaannya ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang mandi Jumat, ini perkataan salaf ya. Dia wajib, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Mohal kan? Ini surat. Dia wajib, tapi kalau ditinggalkan dia nomor dosa. Bagus mandi no di dalam balai de mandi piran-piran nah.
Mandi itu pegawaian bagus. Piran-piran de mandi bagus dah. Silahkan mandi jera Jumat dapat. Kan kita punya hadis dulu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sunan. Man tawaddaa yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat. Siapa yang mandi hari wudu maka bagus. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Seisi mandi maka lebih afdal. Dan hadis Utsman telat naik Jumat dia sempat mandi kan karena uzur atau karena ada halangan. Makanya ulama kita tidak berani mengatakan berdosa orang yang tidak mandi. Tapi karena banyaknya dalil yang menyebutkan wajib hak pun maka dikatakan wajib. Maka berusaha tidak tertinggalang ya. Tapi kalau ada keadaan yang memang tidak memungkinkan kita mandi maka uzur kan. Memilih mandi setelahnya maka bagus. Wallahu a'lam. Batas waktu, kan musafir tiba berhari apa nih? Mungkin nanti ya. Yang dibatasi untuk safar itu adalah jarak ya, bukan waktu. Yang dibatasi untuk safar itu adalah jaraknya, bukan waktu. Kalau dia sudah mencapai 80-an, 82, 83 kilo maka musafir ya. Kedaka nilai pesawat hanya ke Tanang Bali ya 20 menit sampai ke Bali. Jadi ketika kita singgah di tempat, ketika musafir singgah di sebuah tempat atau tujuan safar tidak jelo batasnya. Ya, jadi memang khilaf di kalangan ahlul ilmi tentang masalah ini. Ada yang mengatakan kalau meneliwat tempat jelo muqimah ya, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang para sahabat muhajirin untuk tetap di Mekah lebih dari 4 hari karena mereka sudah hijrah dengan Mekah, tidak mukim di Nekanggo, mukim di Mekah, maka dilarang mereka lebih dari 4 hari setelah haji suruh segera keluar. Menjadikan dari oleh ulama Hanabilah, mazhab Hambali tidak boleh lebih dari 4 hari. Sebagian ahlul ilmi mengatakan dia tergantung kondisi orang yang singgah itu. Artinya kalau dia singgah di tempat itu mengikuti pola hidup dengan si mukim, maka dihukumi dia hukum mukim. Misalnya berdiangnya kompor, berdiangnya tempat tidur, mara dengan singolo, maka dia dihukumi sebagai orang yang mukim. Adapun kalau dia tinggalnya di situ mara dengan si musafir serba sementara, maka meskipun lewat 4 hari, lewat sepekan, kapan selesai urusannya gini boleh, maka dikatakan dia musafir. Seperti jemaah haji, jemaah umrah, lebih dia 4 hari di Mekah, lebih 5 hari di Madinah, tapi dia di hotel nyewa fasilitasnya dan dia ngepeangnya, maka dia dihukumi safar. Lagu lamun indah si merantau nang Malaysia, merantau nang Bali dan semacamnya, beli dah kompor, beli dah mau ngekos itu nyewa meriam, marah dengan mukim, maka dia ngambil hukum mukim.
sehingga tidak boleh jamak qasar. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW tinggal di Tabuk 20 hari di tenda, mengirim pasukan utusan, tetap qasar salat. Ini dalil yang mengatakan meskipun boleh 4 hari, lewat 4 hari tetap selama dia tidak menetap, maka hukumnya seperti hukum musafir. Wallahu a'lam. Atau orang ida lalu berobat tenang Bali misalnya, atau tenang Surabaya, jauh pasien, jauh keluarga sakit, dia tetap piran waktu untuk jadwal ngene sehingga nyudo itu lebaran dengan dan semacamnya, maka ini hukumnya seperti musafir. Atau nyewa itu Bali, maka hukumnya seperti musafir. Wallahu, mudah-mudahan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.